Oke, kita aduk ya, soalnya obat yang baru capai umur kisaran 3 bulan lebih ya, jadi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melakukan perawatan buah alpukat guna menanggulangi alpukat agar tidak rontok. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam perawatan pohon alpukat sangat diperlukan pengecekan guna alpukat dapat tumbuh optimal. Saat pohon alpukat sedang berbunga ataupun berbuah, diperlukan pengecekan yang rutin dikarenakan saat alpukat sedang berbunga ataupun berbuah, pohon alpukat rentang terkena hama dari daun, bunga, hingga buah dari si pohon alpukat. Untuk menangani hama dari si tanaman alpukat, kita memerlukan penyemprotan secara berkala guna bunga ataupun buah alpukat yang masih kecil tidak rontok. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin sendiri melakukan eksperimen obat-obatan guna mengetahui obat mana yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan dari buah alpukat tersebut. Berikut ini adalah pembahasannya. Di depan saya ini adalah obat, sahabat botanikal. Di sini ada obat baru nih. Nah, ini ya obat barunya, bentar tak fokusin. Aduh, belum fokus nih. Nah, ini dia obat barunya. Katanya ini kalau obat barunya ini tuh bagus untuk kita semprot durian sama semprot yang mempunyai hama ulat, karena ulat tersebut akan busuk katanya. Kan kita kan baru review juga, ini bukan endorse tapi cuman kita diberitahu sama orang. Nah, misalnya ada endorse alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Kita cuman bercanda-candaan ya. Ini kalau obatnya sendiri itu seperti ini ya, bentukannya cair, kental, dan juga berwarna putih. Nah, untuk takarannya sendiri kita menggunakan takaran yang ya sepertiga tutup. Nah, sepertiga tutup rada lebih sedikit ya. Kalau untuk satu ember ini besar, satu ember besar ini yang hitam. Nah, terus kita campurkan di dalamnya. Terus untuk mengaduknya jangan pakai tangan, melainkan pakai ranting. Kalau bisa ranting ya, jangan pakai tangan, soalnya kalau efeknya itu gatal di kulit. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan ranting, terus ditambah astonis. Kalau kita menggunakan astonis, ini bukan endorse lagi, cuman kita menggunakan obat-obatan yang seperti ini. Jadi kita memberitahu. Dan untuk takarannya sendiri, ini 2 kalinya obat ini biasanya. Nah, jadi kalau misalnya tangki besar ini 2 tutup dan ini 1 tutup. Tapi kalau misalnya hanya 1 ember kayak gini, satu tangki besar itu sama dengan 2 ember ini. Nah, jadinya bisa dikatakan ini bisa sepertiga lebih, bisa setengah juga nggak apa-apa. Tapi kita lagi percobaan, jadi kita berhati-hati aja. Jangan sampai kita menyemprot ternyata kelebihan yang namanya takaran obat. Nah, karena seperti Alika ya. Kalau Alika sendiri kan dianya itu kan obatnya obat keras. Kalau misalnya kita campurkan terus takarannya itu lebih, yaitu dari rantingnya atau daun dari yang kita semprot. Kalau kita menggunakan obat-obatan yang terlalu lebih, nanti bisa ladang atau mengering. Itu kita pernah ada momen yang kayak gitu, kita nyemprot durian ternyata malah membuat dampak yang buruk, yaitu dari segi bunganya rontok semua. Nah, seperti itu. Kita menggunakan Alika, tapi itu kan karena kita juga takarannya itu berlebih. Nah, kita juga melakukannya berhati-hati. Yang seperti ini kita kan berhati-hati. Ini kan untuk alpukat. Jadi kalau misalnya untuk alpukat sendiri kita menggunakan sepertiga lebih sedikit. Jadi belum sampai setengah tutup ininya. Nah, seperti itu. Nah, terus jangan lupa dikasih yang namanya ini kalsium. Nah, kalian menggunakan kalsium bubuk juga nggak apa-apa. Mau sama juga silahkan. Kalau kalsium bubuk biasanya itu berwarna putih. Nanti kalau disemprot itu kayak ada putih-putihnya. Nah, kita terkadang itu kan nggak tahu ya, kayak kutu putih itu loh. Kayak bentukannya itu seperti kutu putih, jadinya kayak hama. Jadi memang untuk kita semprot, kita tidak menggunakan yang bubuk, melainkan menggunakan yang cair seperti ini dari rantingan yang busuk. Nah, ini sebetulnya adalah kalsium alami yang kita bisa dapatkan
di alam sendiri. Jadi kalau misalnya ranting-ranting dari alpukat itu mengering, nah kita kumpulkan di tengah, nanti akan busuk sendiri, akan dimakan sama rayap, dan jadilah itu jadi kalsium bagi tanaman. Nah tapi kan kita kalau misalnya untuk buah, kalau buahnya sendiri kan dia memerlukan kalsium yang lebih untuk mempertahankan si bunga sama si buahnya. Jadi kita harus melakukan penyemprotan. Nah seperti itu. Oke, kita aduk ya, soalnya obat yang baru ini itu bisa mengental di bawah. Jangan pakai tangan ya. Oh, sepertinya udah. Kebetulan sahabat botanikal di sini ada ee-nya ya, alias di sini ada pup dari larva ulat. Nah, jadi kalau kalian menandakan kalau pohon alpukat itu terserang oleh hama, kita bisa melihat di sini kan. Nah, di bawah sini ada banyak sekali pup dari larva ulat. Jadi bisa diperhitungkan bahwa lokasi untuk penyemprotan itu di bawahnya ee-nya ini. Jadi mudah sekali untuk melihat ya. Nah ini adalah contoh untuk pentil yang sudah mulai berkembang. Ini perlu disemprot. Untuk penanganannya ya cuman disemprot saja ya, karena kita melakukan ini karena ada hama, kayak hama apa ya namanya, kalau di sini itu walang sangit, jadi belalang tapi yang membuat bau tidak sedap. Nah seperti itu, dia akan memakan dari si pentil alpukat tersebut. Jadi kita melakukan penyemprotan dan kita akan memperlihatkan untuk alpukat yang sudah mencapai umur kisaran 3 bulan lebih. Nah, jadi seperti ini ya. 3 bulan lebih akan jadi seperti ini. Nah, ini yang menggerombol. Ada banyak nih. Di daun-daunnya juga ada, di bawah juga ada ya. Dan ini masih ada yang pentil juga, ada yang jadi buah, ada yang berbunga. Jadi memang untuk alpukat peluang ini kita memang rada mengunggulkan yang ada di sini, soalnya kita tahu dampaknya. Nah, perkembangannya bagus, dan juga untuk MTPL 450 atau 400 itu bagus karena kita mau mengembangkan untuk alpukat peluang itu banyak ya, dan kita membandingkan sama alpukat hina dan juga alpukat dari aligator dan juga kendil. Dan untuk produksinya sendiri itu, nah, kalau buat kita ada penjual, ada pembeli, dia akan tertarik sama yang namanya alpukat pangeran, karena alpukat pangeran sendiri itu hijau mengkilau, itu meskipun matang tidak akan hilang, mungkin hilang cuman kisaran ya cuma 20%-nya, hingga sampai 30% atau 40% ke atas ya. Nah seperti ini, jadi memang kematangannya hanya kayak gini. Terus gimana cara untuk mengetahui kalau ini itu sudah siap untuk panen? Nah kita hanya melihat dari tangkainya yang ada di sini. Tangkai yang ada di sini, misalnya kalau berwarna kuning itu akan sudah matang, ya. Jadi itu sudah siap untuk kita panen. Ataupun kalau daun yang ada di sini itu juga menguning ataupun tidak ada, itu sudah siap untuk dipanen. Nah kita hanya melakukan melihat ciri khas dari si tanaman tersebut dan si buah tersebut, ya, tangkainya itu menguning atau tidak. Sebenarnya kalau alpukat sendiri, kalau misalnya mau dipanen lebih awal itu bisa, tapi cuman untuk kualitas, kita menandakan kualitas. Kalau kualitas kita misalnya ya belum ready atau ini hanya menguning sedikit, nah, terus kita panen, nah, seperti itu. Nah, tapi kan belum tentu itu akan matang semua. Jadi itu kualitasnya di situ. Dan juga untuk kalian harus tahu kalau misalnya musim penghujan sama musim kemarau itu udah beda untuk daging si buah. Kalau musim penghujan itu pasti akan rada lembek, maksudnya itu berair ya. Tapi kalau misalnya musim kemarau itu tidak, itu akan rada padat sedikit dan tidak terlalu berair. Itu juga pengaruh sama alam ya. Jadi faktor eksternalnya di situ, misalnya terlalu banyak hujan ataupun curah hujannya sedikit, nah itu bisa mempengaruhi dari rasa dari buah tersebut ya. Nah kita juga akan memperlihatkan untuk kualitas dari alpukat. Nah kalau ada luka kayak gini yang di sini itu, ini menurunkan kualitas dari si tanaman tersebut, maksudnya si buah nanti harga jualnya pasti bukan kualitas A, tapi mungkin jadi kualitas B atau kualitas C. Nah ini dikarenakan memang perkembangan dari si tanaman tersebut. Tapi juga ada sih yang seperti ini dikarenakan banyak angin, karena angin dia akan menggores dari tangkai. Jadi
jadi kayak apa ya, jadi goresan seperti itu. Nah nanti akan jadi tembong. Nah di sini, nah itu juga akan mempengaruhi dari kualitas si tanaman atau si buah tersebut. Jadi untuk kalian jangan heran kalau misalnya ada kayak gini tapi di bokong sini. Nah jadi kalau misalnya di belakang sini terus oh ada tangkainya, oh itu karena terlalu banyak angin. Jadi angin tersebut membuat buah bergoyang tapi menggesek dari si tangkai yang ada di sekitaran alpukat tersebut. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh untuk alpukat muria ya. Nah, oke. Nah di sini masih kecil. Ini mungkin baru kisaran 1 bulan atau 2 bulan. Kisaran 1 bulan 2 bulan kita memerlukan penyemprotan. Karena kalau misalnya tidak disemprot, itu kan kita masih punya hama ulat. Nah, ulatnya bisa makan dari si tanaman ini. Tapi uniknya dari muria ini, jikalau dia berbunga, dia akan merontokkan si daun tuanya. Jadi perkembangan dari si buah dan juga si daunnya itu hampir sama. Jadi rada peruntus-peruntus banyak kayak di sini. Jadi kayak rembuyung itu, terus ini daunnya itu berkembang. Nah berkembangnya ini itu kayak sebuah proteksi ya. Karena saya lihat ini hanya kesimpulan saya saja, jadi bukan kesimpulan orang lain, dari kesimpulan saya saja. Ini kalau buat muria, dia itu kan membuat daun yang baru. Nah itu juga sebuah proteksi untuk si buahnya. Melainkan si buah itu kan juga berkembang, daun muda juga berkembang. Nah kalau misalnya ulat itu suka dengan daun muda, jadi biar tidak diserang sama hama ininya, buahnya, nah dia mengembangkan sistem yang mana ini akan berkembang dengan si daunnya. Jadi ulat akan menyerang daunnya, seperti itu yang saya lihat. Cuman ini hanya perspektif saya saja, jadi bukan jadi suatu patokan ya. Ini hanya untuk apa ya namanya ya, hanya melihat dari kondisinya saja. Nah seperti itu. Oke, sahabat botanikal, di sini ada salah satu alpukat yang jatuh. Nah, alpukat yang jatuh ini kebanyakan dari alpukat yang jatuh itu pasti di bagian sini itu kayak gini. Ya memang bolong ya. Jadi ini aslinya yang di sini, tapi kenyataannya ini putus kayak gini aja. Apakah kurang kalsium ataukah memang seleksi alam, kita kurang tahu. Bagi yang punya ilmunya bisa komen di bawah, dan juga untuk share-share bareng sama teman-teman agar ilmunya itu tambah gitu aja. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu sebenarnya udah banyak sih. Cuman terkadang kita melihat ada alpukat yang jatuh satu di dalam pohonnya. Mungkin itu apakah itu memang seleksi alam ataukah memang dari kitanya yang teledor untuk merawatnya. Kita kurang tahu soal ini. Soalnya kalau yang kayak gini biasanya itu ulat itu udah tidak bisa masuk ke dalam. Tapi kita coba lihat nanti ya di dalamnya. Nah, tadi itu pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.